Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki iku cabang pembahasan. Nah ngene lho penak. Yuktasaru hatman. Yuktasaru dibatasi hatman wajib. Enggak usah ngelakoni yang sunnah-sunnah. Alal wajib dibatasi atas yang wajib saja. Lidhiqi waktin karena sempit waktu. Sampeyan karena repot atau karena tas tangi turu, waktu asar gari 5 menit, wuduknya 2 menit. Nggak usah baca yang sunnah-sunnah ya. Takbir langsung bismillah fatihah, ruku, biar 4 rakaat itu semuanya nggak ada yang qadha. Semuanya masuk waktu. Paham ya? Kalau waktu sempit, dibatasi baca yang wajib saja. An idrakis salati, sempit untuk mengejar salat, kuliah semuanya, fi di dalam waktu. Wa idraku jama'atin, mengejar jamaah, aula lebih afdol minat taslis, daripada wudhu masing-masing dibasuh 3 kali. Zaman wudhu, terus kalau zaman wudhu sempurna, pakai doa, pakai semuanya sunnah-sunnah, basuhnya 3 kali, malah jamaah telat. Mending wudhunya nggak usah banyak-banyak melakukan kesunatan, cepat, segera bisa mengejar jamaah. Paham ya? Karena pahalanya lebih banyak jamaah. Sama-sama ada kesunatan, mending mengejar kesunatan di dalam jamaah. Makanya ojo mepet-mepet, cek wudhu sempurna, jamaah juga terkejar. Wasairi sunanil wudhu, juga yang lain-lain dari sunnah-sunnahnya wudhu. Ghairat dalki, selain menggosok-gosok. Kalau menggosok-gosok tetap lakukan, sebab menurut mazhab Maliki wajib. Malam yarju jama'atan ukhra, selagi tidak berharap ada jamaah yang lain. Kalau kira-kira setelah jamaah bubar bisa berjamaah dengan jamaah yang lain, monggo wudhu dengan tenang, sempurnakan wudhu. Perkara telat jamaah, engkau jamaah dengan teman-teman yang lain. Wa makruhatuhu, utawi makruhnya wudhu adalah 1, al-israfu fil ma, berlebihan, berlebihan dalam menggunakan air. Wa taqdimul yusra alal yumna, makruh mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Wan naqsu ala salasah, makruh membasuhnya kurang dari 3. Waziyadatu alaiha, makruh menambah lebih dari 3. Min ghairi ma'in mauqufin, dari air yang bukan wakaf. Kalau air itu wakaf hanya untuk bersuci, saya ulangi, kalau air itu wakaf hanya untuk bersuci, maka tidak boleh wudhu basuh lebih dari 3 kali karena mubadzir. Nah, kalau di sini wakafnya bersifat umum tanah ini, tidak hanya untuk wudhu, ya, sehingga diambil untuk masak boleh,
Untuk mandi boleh, untuk cewek boleh kalau di pondok ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu, maka basuh lebih dari 3 dari air wakaf haramun, hukumnya haram. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadal wudu, ya demikian ini cara berwudu, berarti mengurangi makruh, menambahi juga makruh. Faman zada ala hadza, kata Nabi, barang siapa menambahi atas hal ini, au naqsa, atau mengurangi, faqad asaa wa zalama, maka dia telah berbuat kesalahan dan berbuat dolim. Rawahu, meriwayatkannya sopo Abu Dawud. Wa haka Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajzi annahu, bahwa Syekh Mu'inuddin kana ma'as Syekh, dia bersama Syekh Ajal Sirri, yauman, di suatu hari, fahadara waktu salati, lalu hadirlah, datanglah waktu salat. Fajaddata Syekh Ajal Sirri al-wudu, Syekh Ajal Sirri memperbaharui wudu. Maksudnya meskipun belum batal, dia tetap wudu karena persiapan sholat. Wasaha an takhlilil asabi', dia lupa mensela-selai jarinya. Fahatafa hatifun, muncullah suara, ya Ajal Sirri, tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu klaim, ngaku-ngaku mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummatihi, ngaku-ngaku menjadi bagian dari umatnya, tapi wa tatruku sunanahu, kau tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Fa halafa Syekh Ajal, lalu bersumpahlah Syekh Ajal, la atruku sunnatan min sunanihi, demi Allah, aku tidak meninggalkan satu sunnah pun dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Min waktina hadha, dari waktu ini, ila waktil mauti, sampai waktu mati. Faqala Syekh Mu'inuddin, kuntu idza ra'aitu Syekh Ajal, ra'aituhu ka'annahu yanamu. Saya itu kalau melihat Syekh Ajal, saya melihat beliau seakan-akan tidur. Fasa'altuhu, aku bertanya, kenapa kok kelihatan tidur? Anhu, tentang hal itu. Faqala, Syekh menjawab, ana min dalikal waqti alladhi nasitu takhlilal asabi' ila hadzal waqti, saya sejak waktu yang mana aku lupa menselah-selai jari sampai waktu sekarang ini, fil hirah, benar-benar confused, bingung. Kaifa ulaqi, bagaimana saya nanti akan bisa bertemu bihadzal wajhi, dengan wajah yang sunnahnya enggak sempurna ini ya. Bagaimana aku bertemu Muhammad dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutnya bukan main, hanya gara-gara meninggalkan sekali satu sunnah. Nah, kadang kita berkali-kali meninggalkan sunnah. Ya, salawatan baik,
tapi menegakkan syariat, mengamalkan sunnah lebih penting. Ojo dumeh wis tukang sholawatan ngalor ngidul diundang majelis maulid. Sholat qobliyai tinggal, ba'diyai tinggal, duhane tinggal, malah gak karu-karuan. Derese ditinggal, dikire ditinggal. Banyak kesunatan ditinggalkan. Eman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dihikayatkan anil Fudail bin Iyad annahu nasya fil wudu, bahwa Fudail bin Iyad lupa dalam wudu ghaslal yadi marrataini, membasuh tangan hanya 2 kali. Padahal sunnahnya berapa? Berapa kali? 3 kan? Kurang 1 ya. Falamma shalla wa nama, ketika Syekh Fudail selesai sholat dan tidur, fitil kalailah di malam tersebut, ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi melihat Kanjeng Nabi. Faqala, ya Fudail, al-ajabu minka annaka tatruku fil wudu sunnati. Aneh dari engkau, bahwa engkau meninggalkan satu sunnahku fil wudu, dalam wudu. Fantabaha, ngelilirlah, terbangun al-Fudailu Fudail min haibatihi, karena takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajaddatal wudu, dan Fudail memperbaharui wudu. Berarti wudu kembali. Min awalihi, dari awal wudu. Wa wadhafa ala nafsihi, dan dia menugaskan kepada dirinya, didendo, disangsi dirinya, 500 rakaatin, 500 rakaat salat, ila sanatin, sampai 1 tahun. Kon yo awakku ninggal sunah siji, kon tak sanksi tak dendo. Mendino ngelakoni salat 500 rakaat sampai setahun. Saking menyesalnya. Kayak begitu ya, ulama kuno itu kayak begitu. Benar-benar menegakkan sunnah. Kafaratan, sebagai penghapus, penebus, lidzalika, meninggalkan sunnah tadi. Nafa'a, semoga memberi kemanfaatan kepada kita semua, Allahu Allah, bihi, lantaran barokahnya Syekh Fudail bin Iyad, wa bisairil auliya, juga lantaran berkahnya wali-wali yang lain. Wa razaqana, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ittiba'ahum, bisa ittiba, mengikuti para wali dan para ulama itu. Ya. Dan komitmen kita ikut Nahdlatul Ulama, ikut para kiai, para ulama, sebisa-bisanya. Wa nawaqiduhu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Satu, tayaqqunu khuruji ghairi maniyihi, meyakini keluarnya selain mani. Yakin keluar kentut, batal. Yakin keluar batal. Kalau keluar mani, bukan lagi batal wudu, tapi wajib mandi jinabat. Ya, dendanya lebih berat, mandi besar. Walau rihan min farjin, meskipun keluar itu angin dari kemaluan perempuan, barangkali bisa ya,
moro-moro teko ngarep metu bus. Ya batal wuduknya. Kalau zaman ragu ini ngentut apa enggak? Ngempet, tapi enggak yakin keluar. Hanya dubur itu kembut-kembut. Enggak yakin anginnya keluar. Maka wuduknya belum batal. Kalau yakin keluar bus, barulah wuduknya batal. Wa ghalabatun alal aqli. Dan kewalahan tidak mampu mengendalikan akalnya. Dengan kata lain, kehilangan akal. Orang ayanen gilanya kumat, pingsan, semuanya itu kehilangan akal, maka wuduknya batal. La binaumi mumakkinin, tidak batal wudhu itu karena tidurnya orang yang netepake mak'adahu pantatnya. Duduk normal begini, lihat saya. Ini pantatnya normal, jejak rapet. Sambil dengerin khutbah. Itu kalaupun tidur, wuduknya tidak batal. Tapi kalau dudukmu nggak normal, misalnya maaf, senden, terus sekiranya kalau sendennya diilangi geblak, berarti dudukmu nggak normal. Contoh, kalau tidur posisi kayak begitu, wuduknya batal. Saya kadang di mobil kalau ngeman wudhu, tapi ngantuk, kursi itu tak jegleknya sekiranya jejek. Terus begini. Ya tidur tapi duduknya jejek. Andai ini diilangi, saya nggak geblak. Wong lungguhe jejek. Nah itu meskipun tidur, tidak membatalkan wudhu. Kalau setengah tidur pikiran nggak karu-karu. Wis gak fatal. Kalau posisi kayak begitu. Barulah lelap, nah itu wuduknya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa massu farji adamiyin. Memegang kemaluan manusia. Bibadni kaffihi, dengan batin telapak tangannya. Manusia hidup maupun manusia mati. Kalau ada kecelakaan, lalu kemaluannya putus, kamu pegang kemaluan yang putus itu juga membatalkan wudhu. Kalau berwujud kemaluan utuh, full ya. Kalau yang kamu pegang, misalnya anak disunat, di khitan, potongan khitannya ini dipegang, itu tidak membatalkan wudhu, karena itu tidak berwujud kemaluan. Paham ya? Orangnya hidup kau pegang membatalkan wudhu, orang mati sambil Pak Mudin memandikan mayit, megang kemaluannya mayit, juga membatalkan wudhu. Terus ibu-ibu memandikan anaknya baby sambil megang kemaluannya dicewoi, juga membatalkan wudhu. Meskipun anaknya sendiri. Karena yang kamu pegang kemaluannya. Paham? Kalau kemaluan binatang dipegang, tidak membatalkan wudhu. Dah. Wa talaqi basyaratai zakarin wa unsa bikibarin. Dan membatalkan wudhu lagi bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan bikibarin, sama-sama sudah dewasa, sudah gede, yang bukan mahram.
Kalau belum gede masih anak-anak SD kelas 2, 3 masih baru tamyiz, itu pegangan kulit tidak membatalkan wudu senggolan kulit. Atau bukan kulit, nyun sewu kepegang rambutnya, itu tidak membatalkan wudu. Atau misalnya siapalah minta digaruk, dokter atau siapa, cuma nyenggolnya enggak dengan kulitnya, pakai kuku. Kena kulit tapi kita pakai kuku. Itu tidak membatalkan wudu. Atau kesenggol giginya. Itu juga tidak membatalkan wudu. Yang batal wudu itu kulit laki-laki gede, sentuhan dengan kulit perempuan gede, bukan mahram. Kalau yang disentuh rambutnya tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh kainnya, bajunya juga tidak membatalkan wudu. Paham ya? La tidak batal ma'a mahramiyatin, beserta ada hubungan mahram. Wa yahrumu haram bil hadasi, karena hadas. Apa yang haram? Salatun salat, wa tawafun dan tawaf. Enggak boleh salat dalam keadaan hadas. Enggak boleh tawaf dalam keadaan hadas. Wa sujudun sujud. Zaman pemain bola, kalau ngegolkan kepingin sujud syukur, maka sejak awal masuk stadion harus punya wudu. Dan sepatunya suci. Lalu upayakan nutup aurat. Kalau katok bal-balan itu pendek, setengah paha, bawahnya ditambahilah stocking sampai dengkul. Pemain bola yang punya wudu, nutup aurat, sepatunya enggak najis, begitu selebrasi baru ngegolkan, monggo pakai sujud syukur. Lapangan kan diyakini suci ya, enggak kena najis. Carah kiblat langsung sujud. Kalau enggak punya wudu, ya enggak boleh sujud syukur. Paham ya? Terus enggak boleh sidang dimenangkan hakim, lalu sujud ke arah hakim, seakan-akan menyembah hakim. Itu kalau disengaja mengagungkan hakim, seperti dia mengagungkan Allah, ya musyrik, Mas. Ya. Jadi kalau zaman sidang menang, pengen sujud, syukur, pastikan punya wudu, nutup aurat, cari tempat yang suci, menghadap kiblat. Nah, orang awam nggak ngerti, langsung sujud di depan hakim. Praktek-praktek kayak begitu kelihatan agamis, tapi kalau nggak sesuai dengan syarak, malah bisa haram. Ya. Paham ya? Wa massu wa hamluma, haram memegang atau membawa kertas tulisan, baca omong-omongan, kutiba yang ditulis, fihi di dalamnya, Qur'anun ditulis Qur'an. Yang ditulis Qur'an itu tujuannya lidirasatin, untuk dipelajari, untuk dibaca. Ada orang menulis Quran, niatnya tidak untuk dibaca, tapi untuk ngalap barokah. Wong Jawa ngarani jimat. Ya, ditulis Quran ini bawa Mas. Biar kemana-mana dilindungi Allah, nyuruh malaikat jadi khodammu. Terus dibawa, padahal isinya ayat Quran. Yang kayak begitu itu tidak harus pakai wudhu. Karena ditulisnya tidak dengan niat untuk dibaca. Kalau kayak begini memang
niatnya ditulis untuk dibaca. Megangnya harus pakai wudu. Kadang ada cincin bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ngalah barokah, tabaruk tidak untuk dibaca. Bismillah itu kan ayat Quran. Megang cincin itu enggak punya wudu. Gimana? Enggak apa-apa kalau dari awal niatnya tidak untuk dibaca. Ditulis bukan sebagai Quran yang ingin dibaca, tapi ditulis untuk diharapkan keberkahannya. Maksudnya keberkahan dari Allah lewat tulisan Bismillah itu. Lah tidak apa-apa, ma'a tafsirin, tulisan Quran disertai tafsir. Zada, yang mana tafsir itu melebihi tulisan Quran. Kayak tafsir Jalalain. Tafsirnya pendek. Tapi setelah dihitung ulama, tulisan tafsir di Jalalain itu lebih panjang daripada tulisan Quran. Maka megang tafsir Jalalain tanpa wudu tidak dosa. Itulah. Kalau tafsir Muyassar coba dihitung lagi ya. Lebih banyak ayat Qur'annya apa lebih banyak tafsirnya. Wala dan tidak apa-apa qalbu waraqihi membalik buka malik kertas Quran biudin dengan kayu. Ini lihat sini. Ini misalnya ada kayu, guru nggak syuting itu. Ya, buka Quran begini, tangannya nggak megang, dia nggak punya wudu, tapi nggak sampai megang, hanya pakai kayu saja. Terus dibuka begini. Misalnya begini. Itu nggak sampai dosa, karena nggak megang. Asalkan nggak ngangkat. Tapi kalau ngangkat ini harus pakai wudu. Kalau begini, nggak ngangkat kan, itu nggak pakai wudu nggak apa-apa, karena nggak megang dan nggak ngangkat. Ilam yanfasil, jika tidak terpisah kertas itu, alaihi di atas mushaf, wajibu ala nahwil wali, wajib kepada seorang wali, bapaknya guru kelas, man'u ghairi mumayyizin, wajib mencegah dari anak yang masih belum tamyiz, mushafan megang mushaf. Jadi untuk anak-anak yang belum tamyiz kayak Fafa begini, jangan dijak ngaji Quran. Materi-materi baca tulis Quran untuk anak yang belum tamyiz, itu kalau ikro, jangan ikro yang sudah ada ayat Qurannya. Ya, upayakan mungkin dibuatkan buku ajar baru yang sekiranya untuk anak TK, terus pasca TK sebelum umur 7 tahun, itu masih membaca-baca yang bukan Quran. Dan kalau Quran harus hati-hati didampingi yang megang gurunya. Jangan dibiarkan dia bawa sendiri, lari kemana-mana, nanti mau bal-balan dibuang. Arek wedok mau dolenan, Qurannya jenenge durung tamyiz. Pokok dijaga Qurannya. Walauhan, dan tidak boleh memberikan lembaran atau papan kepada anak kecil, fihi Qur'anun, yang di papan itu ada tulisan Qur'an, walau ba'da ayatin, meskipun hanya sebagian ayat. La, tidak apa-apa, mumayyizin kepada anak yang sudah
tamyiz. Umumnya anak tamyiz itu 7 tahun. Tapi zaman modern begini kadang anak MI kelas 1, umur 6 tahun lebih sedikit, wis mulai benek. Ya, wis ada tanda-tanda tamyiz, cewek dewe iso, mangan dewe iso, sholat mulai takbir sampai salam juga sudah bisa. Nah kayak begitu namanya tamyiz. Meskipun 7 tahun kurang-kurang didik. Nggak apa-apa megang mushaf. Krono wis kena dikandani benek. Ngene nduk yo nggih. Li hajati karena hajat belajar. Wis